Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PAI akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Pemikiran Islam dari Modernitas hingga Postmodernitas. Baiklah, saya yang bernama Karlina Siska dan rekan saya yang bernama Intan Fadila Sari. Baik, dalam pembahasan ini yang akan dijelaskan oleh saudari saya, silakan. Transformasi pemikiran Islam merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dinamis, mencerminkan perjalanan panjang dan menjawab tantangan zaman. Mulai dari era modernitas yang ditandai dengan munculnya ide-ide baru dan gerakan sosial, hingga fase postmodernitas yang menawarkan perspektif pluralisme dan dekonstruksi. Pemikiran Islam mengalami banyak perubahan. Era modernitas dalam konteks Islam dimulai pada abad ke-18 hingga 19 ketika negara Islam mulai berhadapan dengan para kolonialisme dan pengaruh barat. Selama periode ini, banyak pemikiran muslim yang mempertanyakan otoritas tradisional dan mencari jalan untuk memperbarui pemikiran Islam. Reformasi pemikiran ini seringkali berupaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan ide-ide modern seperti demokrasi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Ada beberapa tokoh penting yang berperan dalam transformasi ini, antara lain ada Jamal Al-Dina Al-Afghani, kemudian ada Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Mereka mendorong pembaruan dalam pendidikan dan pemikiran Islam, menekankan pentingnya interpretasi rasional terhadap teks-teks suci. Melalui pemikiran mereka, gerakan Islam modern mulai mendapatkan pijakan yang lebih kuat untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Seringkali dengan pemikiran modern ini, konsep pembaruan atau yang disebut dengan i'tidal menjadi penting dalam konteks Islam. Para pemikir mulai berupaya menciptakan pemahaman yang baru yang mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Ini merupakan menciptakan ruang bagi dialog antara tradisi dan modernitas, di mana keduanya saling mempengaruhi dan memperkaya. Kecenderungan pasca kolonial memasuki abad ke-20. Banyak negara muslim yang merdeka setelah berakhirnya era kolonialisme. Namun, dampak kolonial masih terasa dan memunculkan pertanyaan baru terkait identitas dan modernitas. Beberapa pemikir Islam berfokus pada dekolonisasi pemikiran, melawan kolonial yang dianggap mengikis nilai-nilai Islam. Baik, itu sedikit penjelasan tentang materi transformasi pemikiran Islam dari modernitas hingga postmodernitas. Kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya Karlina Siska. Silakan. Munculnya Islamisme di tengah krisis identitas, muncul gerakan Islamisme yang berupaya untuk mengembalikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kehidupan politik dan sosial. Munculnya organisasi-organisasi seperti Ikhwanul Muslim dan Hizbullah
menandai kecenderungan baru dalam pemikiran Islam. Mereka mendesak penerapan syariat dan menekankan pentingnya peran agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Postmodernitas dan kritik terhadap modernitas. Memasuki abad ke-21, pemikiran Islam bertemu dengan postmodernitas yang menolak narasi-narasi besar dan absolut. Para pemikir Muslim mulai mempertimbangkan kembali pandangan mereka mengenai kebenaran dan interpretasi, mengakui keberagaman perspektif. Ini muncul ruang bagi pluralisme dan toleransi yang semakin penting di tengah meningkatnya konflik di dunia Islam. Feminisme Islam, salah satu hasil transformasi ini adalah munculnya feminisme Islam yang menawarkan kritik terhadap patriarki dalam tradisi Islam. Tokoh-tokoh seperti Aminah Wadud dan Asma Balas berupaya menginterpretasikan kembali teks-teks suci dari sudut pandang gender, mendesak penerimaan hak-hak perempuan dalam konteks Islam. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di era postmodern yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial. Dialog antara budaya, perkembangan pemikiran Islam dalam konteks postmodern juga memberi peluang untuk dialog antar budaya dengan mengakui berbagai narasi dan perspektif. Para pemikir Muslim berusaha membangun jembatan antara Islam dan budaya Barat. Dialog ini dianggap penting untuk mengurangi ketegangan dan memahami perspektif yang berbeda, baik di dalam maupun di luar dunia Islam. Pembaruan pendidikan, perubahan dalam pemikiran Islam juga banyak institusi pendidikan Islam mulai mengadopsi kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan pemikiran Islam. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan generasi muda Muslim yang mampu berpikir kritis dan menghadapi tantangan global. Oke, cukup materinya baik menurut saya gitu. Oke, semuanya. Jadi dari pembahasan yang tadi sudah kita jelaskan, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyain dengan partner saya. Oke, menurut kamu nih, apa sih yang dimaksud dengan modernitas dalam konteks pemikiran Islam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari partner saya. Ya, menurut saya, apa yang dimaksud dengan modernitas dalam konteks pemikiran Islam? Jadi, dalam konteks pemikiran Islam merujuk kepada periode di mana para pemikir Muslim berupaya untuk memperbaharui dan menafsirkan ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan sosial, politik, ilmiah yang terjadi di dunia Barat pada abad ke-19 dan ke-18 dan ke-19, terutama dalam menghadapi tantangan kolonialisme dan revolusi industri. Ya, itu jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Nah, dari pemikiran Islam modern ini pasti ada dong tokoh-tokoh yang mempengaruhinya. Nah, siapa aja sih tokoh kunci dalam reformasi pemikiran Islam modern ini? Jadi dalam pengaruh dalam dunia pemikiran Islam modern ini ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada Jamal Al-Din dan Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridha. Oh ya,
gitu. Jadi mereka yang berkontribusi dalam mendorong pemikiran Islam yang lebih rasional dan progresif. Iya, benar sekali. Oke. Fadilan. Oke, karena kamu sudah bertanya dengan saya yang akan kembali bertanya sama kamu. Oke. Jadi untuk pertanyaan saya, menurut kamu, ya dari materi yang telah kita bahas tadi, Iya. apa peran gerakan Islamisme dalam konteks pemikiran modern? Oke. Gerakan Islamisme muncul sebagai respon terhadap modernitas dan kolonialisme. Berusaha untuk mengembalikan peran Islam dalam kehidupan sosial dan politik dengan menerapkan syariat. Gerakan ini menekankan pentingnya identitas Islam dalam konteks kenegaraan. Itu menurut aku sih. Itu menurut kamu. Ya. Oke, aku masih boleh nanya kan? Boleh. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut kamu nih, bagaimana konsep feminisme Islam muncul dalam pemikiran postmodern? Oke. Feminisme Islam muncul sebagai tanggapan terhadap pemikiran patriarkal dalam tradisi Islam. Tokoh Islam seperti Aminah Wadud dan Asma Barlas, mereka berusaha menginterpretasikan ulang teks-teks suci dan perspektif gender, menekankan hak-hak perempuan dan kesetaraan dalam konteks ajaran Islam. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi ya. Menurut Mbak Karlena Siska, apa dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap Islam saat ini? Oke, dampaknya perkembangan teknologi informasi itu menjadi salah satu dampak. Kemudian terutama di media sosial telah memfasilitasi penyebaran ide-ide baru dan diskusi terbuka di kalangan umat Islam. Kemudian ini memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam dialog tentang isu-isu kontemporer dan mempengaruhi cara pemikiran Islam berkembang di era modern. Kenapa sih pluralisme menjadi penting dalam pemikiran postmodern Islam? Ya, pluralisme itu menjadi penting dalam pemikiran Islam, postmodern ya, karena menawarkan pengakuan atas keberagaman perspektif dan narasi ya. Ini membantu mengubah pemikiran Islam menjadi lebih inklusif dan toleran, serta mengurangi potensi konflik antar berbagai kelompok di dalam masyarakat muslim. Jadi gitu. Oke, karena kamu udah nanya, aku mau balik nanya. Ya. Menurut kamu, ya, di dalam Islam yang memasuki dunia modern, apa sih tantangan radikalisasi yang dihadapi oleh pemikir Islam modern ini? Radikalisasi menjadi tantangan besar karena kelompok ekstremis sering menggunakan nama Islam untuk membenarkan aksi kekerasan. Hal ini menciptakan kesalahpahaman dan stigma terhadap ajaran Islam yang damai, serta merusak upaya pemikir untuk menunjukkan bahwa Islam dapat berkontribusi pada perdamaian dan keadilan sosial. Menurut kamu, bagaimana cara para pemikir Islam menyikapi Islam terhadap tradisi dalam era modernitas dan postmodernitas? Para pemikir Islam umumnya berusaha mengintegrasikan elemen-elemen tradisional dengan gagasan-gagasan baru. Mereka mengakui pentingnya tradisi, tapi juga percaya bahwa dalam konteks yang
bahwa dalam pemikiran harus berkembang untuk tetap relevan dalam konteks yang berubah. Ini menciptakan suatu kesinambungan antara tradisi dan inovasi dalam pemikiran Islam. Sesi terakhir dalam pertanyaan ya. Apa sih peran dialog antar budaya dalam pemikiran Islam kontemporer? Peran dialog antar budaya sangat penting dalam pemikiran Islam kontemporer karena membantu membangun pemahaman dan saling menghormati antara umat Islam dan non-Islam. Ya. Hal ini juga menawarkan kesempatan bagi pemikir Islam untuk berbagi pandangan dan memperkuat hubungan internasional, memperkaya pengalaman lintas budaya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa kesimpulan yang dapat diambil tentang transformasi pemikiran Islam dari modernitas hingga postmodernitas? Oke, kesimpulannya adalah transformasi pemikiran Islam dari modernitas hingga postmodernitas menunjukkan bahwa pemikir Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Melalui perdebatan dan refleksi kritis, pemikir Muslim dapat terus mengembangkan ajaran Islam yang relevan dengan ajaran Islam yang relevan dengan tantangan-tantangan kontemporer sambil tetap menghormati nilai-nilai tradisional. Oke, jadi kesimpulannya mungkin transformasi pemikiran Islam dari modernitas hingga postmodernitas mencerminkan perjalanan panjang yang syarat dengan dinamika dan tantangan. Dalam menghadapi perubahan zaman, pemikir Muslim telah berupaya untuk menjawab tantangan sosial, politik, dan budaya yang muncul, sambil tetap berpegang pada prinsip ajaran-ajaran Islam yang fundamental. Melalui tokoh-tokoh reformis dan feminis, kita melihat adanya upaya untuk memperbarui pemahaman dengan penerapan ajaran Islam agar lebih relevan dengan konteks kontemporer. Akhirnya, perjalanan mewujudkan pemikiran Islam yang dinamis dan responsif memerlukan komitmen dari semua pihak untuk terus berpikir kritis, menciptakan ruang bagi debat yang sehat, dan meneguhkan nilai-nilai universal yang dapat memperkaya kehidupan untuk manusia secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye.